Ya, oke. Terima kasih ya, Ajeng. Hari ini Halo. hari terakhir ya, teman-teman ya. Kita akan mempelajari mengenai eh, analisa laporan keuangan, teman-teman. Oke, kita mulai mengenai analisa laporan keuangan. Nah, teman-teman, selama 6 pertemuan kemarin kita mempelajari mengenai bagaimana caranya menyajikan laporan keuangan. Perlu diingat ya teman-teman ya, prosedur untuk menyajikan laporan keuangan itu namanya siklus substansi. Secara garis besar dimulai dari bukti transaksi dicatat dalam bentuk jurnal, hasil dari penjurnalan itu digolongkan dalam bentuk buku besar apa namanya ikhtisarkan dalam bentuk namanya neraca saldo, dan angka-angka dari neraca saldo itu dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada 5 ya teman-teman ya. Perlu diingat laporan keuangan ada 5. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan jadi, apa sih langkah selanjutnya? Nah, seperti yang selalu saya katakan bahwa akuntansi itu adalah suatu proses menghasilkan informasi yang relevan dan reliable guna mengambil keputusan. Nah, berarti para pengguna laporan keuangan itu akan menggunakan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan itu untuk membuat keputusan. Nah, kalau membuat keputusan, maka mereka akan setelah melihat, mengkaji atau menganalisis laporan keuangan. Nah, ada banyak alat analisis apa namanya formula-formula untuk menganalisis laporan keuangan sehingga menghasilkan informasi yang benar-benar bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Namun secara garis besar eh, dan secara basic ya teman-teman ya, analisa laporan keuangan itu dapat kita pelajari yang paling gampang itu adalah rasio gitu ya teman-teman ya. Nah, eh, ada beberapa rasio yang biasa digunakan oleh para pengguna laporan keuangan di level dasar itu untuk menganalisa laporan keuangan. Rasio yang pertama itu adalah rasio likuiditas. Apa sih rasio likuiditas? Rasio likuiditas itu merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat. Terdapat beberapa alat analis rasio likuiditas, secara garis besar terdiri dari 2 ya teman-teman ya. Tapi teman-teman nanti kalau baca literatur ada beberapa, termasuk ada cash ratio. Tapi kita karena waktu kita terbatas, kita membahasnya 2 dulu aja. Yang pertama adalah current ratio, yang kedua adalah quick ratio. Nah, current ratio atau rasio lancar apa namanya, dan quick ratio atau rasio cepat. Kalau rasio lancar atau current ratio itu hanya membandingkan atau membagi aset lancar dengan liabilitas jangka pendeknya. Tapi kalau quick ratio itu yang dinamakan quick ratio atau rasio cepat itu adalah membandingkan kas ditambah piutang dibagi liabilitas jangka pendeknya. Nah, itu yang pertama ya teman-teman ya, rasio likuiditas. Itu untuk apa namanya? Untuk melihat untuk menganalisis kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat. Terus yang kedua itu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu juga sering disebut dengan istilah leverage. Seperti yang kemarin kita bahas ya, tentang leverage, bahwa utang itu dalam beberapa literatur juga disebut sebagai leverage gitu ya. Makanya hari Kamis kemarin kita membahas mengenai ada pertanyaan, kalau perusahaan utangnya tinggi itu bagus enggak? Nah, ada 2 pendapat. Ada yang bilang semakin tinggi utang semakin bagus, ada yang bilang semakin
banyak utang, semakin tinggi resiko yang dihadapi. Nah, dua-duanya benar, teman-teman. Tinggal kita sudut pandang mana yang kita melihat utang itu sebagai resiko atau sebagai return gitu, Pak. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa risk and return itu bagaikan dua sisi mata uang gitu, berbeda tapi menyatu gitu, teman-teman. Cuma kita perspektif mana yang akan kita lihat gitu. Nah, kalau rasio solvabilitas atau leverage itu adalah rasio untuk menganalisis atau untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Ini utang ya teman-teman ya, KBBI-nya utang bukan hutang. Ini salah. Rasio ini memberikan ukuran atas dana yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang diberikan oleh kreditor. Rasio solvabilitas atau leverage terdiri dari beberapa, tapi kita akan membahas 3 aja. Debt to total asset ratio, yaitu atau singkatannya DAR ya teman-teman ya. Itu total pinjaman dibagi total aset. Nah, yang kedua, debt to equity ratio. Debt to equity ratio itu adalah total pinjaman dibagi total ekuitas. Long term debt to equity ratio itu adalah total pinjaman jangka panjang dibagi total ekuitas. Oh ya teman-teman, ini kalau teman-teman kita terbiasa pakai bahasa Indonesia, itu yang disebut sebagai utang itu semuanya utang ya teman-teman ya. Jadi utang dagang, utang bank itu sama. Kalau kita mengacunya pada bahasa Indonesia, semuanya utang dagang juga utang, apa namanya? Utang bank juga utang. Tapi kalau teman-teman memperhatikan atau ada yang sudah belajar bahasa Inggris, itu utang di dalam atau utang di dalam bahasa Inggris yang di laporan keuangan juga terdapat itu dibedakan jadi dua, yaitu payable dan loan atau debt gitu. Nah, bedanya apa sih utang yang payable sama utang yang debt? Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan, makanya saya bahasa Indonesia kannya pinjaman ya teman-teman ya. Bedanya apa utang dan pinjaman? Nah, bedanya kalau utang yang payable kayak utang dagang itu utang dagang, utang pendapatan diterima di muka itu utang payable ya teman-teman ya. Itu lebih ke utang yang nggak ada bunganya. Tapi kalau debt atau pinjaman atau loan itu adalah utang yang mengandung bunga, teman-teman. Jadi, yang dimaksud dengan debt atau pinjaman itu adalah utang yang ada bunganya. Jadi, kalau utang yang nggak ada bunganya itu disebut sebagai payable atau utang. Kalau bahasa Indonesia susah ya teman-teman ya karena apa namanya istilahnya menyatu itu. Yang ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya atau asetnya. Rasio aktivitas menunjukkan seberapa jauh manajemen dapat mengumpulkan penjualan yang cukup atas aset perusahaan yang digunakan. Rasio aktivitas terdiri dari ada beberapa macam, terdiri dari perputaran piutang, perputaran persediaan, rasio perputaran aset tetap, perputaran modal kerja, dan perputaran total aset ya teman-teman ya. Nah, yang keempat adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini sebagai ukuran apakah pemilik atau pemegang saham dapat memperoleh tingkat pengembalian yang pantas atas investasinya. Rasio profitabilitas terdiri dari pertama margin laba kotor atau kita singkat sebagai gross margin, margin laba usaha atau operating profit margin, margin laba bersih net profit margin, return on equity atau ROE, dan return on asset atau ROA. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada secara level basic itu ada 4 alat analisis yang dapat kita gunakan, yaitu pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, dan yang keempat adalah rasio profitabilitas gitu ya teman-teman ya. Oke.
Eh, kita langsung ke apa namanya? Langsung praktek aja ya, teman-teman ya. Halo Trisna. Trisna, Iya, Pak. Trisna bisa share screen, Trisna? Bisa, Pak. Bentar ya, Pak. Ya. Oke. Ya, oke. Sama PDF-nya ya, Trisna ya. Oke, nah kita akan menganalisis laporan keuangannya Alfamart ya, teman-teman ya. Paling paling belakang. Ya, habis ini. Oke, kita akan menganalisis laporan keuangannya Alfamart untuk periode 2020 dan 2021. Oke, balik lagi ke Excel, Trisna. Oke. Nah, Trisna tolong di yang kolom G itu Trisna yang nilai kamu insert kolom H aja deh Trisna, kolom H di blok aja insert dua dua kolom lagi. Ya, satu lagi. Yang nilai itu ganti 2020 Trisna. Periode 2020. Ya, yang itu 2021. Oke. Itu naik dalam kurung turun. Yang I. Gimana, Pak? Yang I kasih ditulis naik dalam kurung turun. Turun. Oke. Ya, itu yang kolom H diganti dulu. 2021. Ya, oke sip. Oke, kita bikin kertas kerjanya di bawah aja ya. Di dari kolom B aja, B24 deh. Kolom kerjanya pertama kita mau analisis rasio lancar ya teman-teman ya. Oke, di kolom 24 Trisna. Nah, di sini ya. Kita mau rasio lancar itu berarti aset lancar. Kamu tulis Trisna, rasio lancar ya sama dengan tulis saja langsung sama dengan aset lancar ya, aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Ini nggak apa-apa, Pak. Ya nggak apa-apa. Ya, oke. Ya, terus di sini Trisna, di sini kamu tulis terus itu berarti aset, tulis lagi aset lancar. Oke, terus enter. Bawahnya liabilitas jangka pendek. Oke ya teman-teman ya. Oke, kayak enter lagi Trisna. Nah, kita mau yang 2020 dulu ya teman-teman ya. Tuh, di sini tulis lagi 2020 deh Trisna. Di kolom 2 insert lagi insert satu baris lagi. Enggak di sini Trisna sorry. Di ini. Oh.
Ya, gitu. Betul. Ya, oke. Nah, tulis 2020. 21, Pak. 2020. Bentar. Nah, sampingnya 2021 deh. Oke. Ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita yang 2020 dulu ya, teman-teman ya. Aset lancar. Coba ke PDF lagi, Trisna. Udah kepindah belum, Pak? Belum. Belum. Oke, aset lancarnya berarti yang 2020 nilainya ini ya, teman-teman ya. Tulis Trisna 13.558.536. Dihapus nggak, Pak, titiknya? Hapus saja. Nah, terus ke bawah. Ini aset ke bawah yang liabilitas 2020 dulu deh, Trisna. Oh, iya. Nah, sekarang liabilitas jangka pendek yang ini ya, teman-teman ya. Ya, nggak apa. Nah, ke Excel lagi. Sekarang kita ke Excel. Excelnya, Tris. Iya, Pak. Oke, ini ya teman-teman ya. Nah, berarti rasio bawahnya ini Tris, tulisin Tris. Rasio lancar. Oke, enter. Nah, di sini Tris. Berarti ya teman-teman ya, rasio lancar sama dengan berarti aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Oke, Tris ini tolong di apa namanya blok dulu dari G sampai I, terus angkanya di setting deh. Ini, Pak. Oke, iya, hanya di setting yang apa tadi. Ya general aja nggak apa-apa. Ini koma aja, diklik koma aja. Ini yang ini. Nah, oke, sip. Oh, yang ini kasih ini dipencet ini. Ya, oke. 1 koma aja nggak apa-apa. Oke, teman-teman masukin ke sini Tris 0,9. Sini ya, Pak. Ya, 0,9 gitu aja. Nggak bisa. Manual aja. 0,9. Ini titik aja. Karena itu Itu kan, Pak. titik ya, benar titik. Udah. Nah, 0,9 ya teman-teman ya hasilnya ya. Nah, kita interpretasiin yuk teman-teman yuk. Di sini di kolom CK Trisna. Kita interpretasiin berarti 0,9 itu artinya apa nih teman-teman? Artinya berarti aset lancar dibagi hasil dari aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Berarti kalau liabilitas jangka pendeknya 1, berarti aset lancarnya 0,9 ya teman-teman ya. Kan 0,9 itu kan hasil dari aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Berarti dengan atau misalnya kita bisa bayangkan kalau liabilitas jangka pendeknya itu nilainya 1, berarti aset lancarnya nilainya 0,9. Kalau liabilitas jangka pendeknya nilainya 10, berarti aset lancarnya nilainya 9. Berarti kalau liabilitas jangka pendek nilainya 1 juta, berarti aset lancarnya 900. Berarti interpretasinya setiap
Rp1 setiap Rp1 liabilitas jangka pendek dijamin oleh aset lancar sebesar Rp 0,9. Oke, itu interpretasinya ya teman-teman ya. Oke, enter aja, Tris. Oh, bentar, Tris. Yang kolom ini di blok dari sini aja, Tris. Kolom K blok. Oke, klik ini ke wrap text. Jadi nanti otomatis. Ya, oke, sip. Nah, ini yang 2020 ya teman-teman ya. Sekarang kita 2021 Tris, masukin lagi aset lancar sama liabilitas jangka pendek. Oke, aset lancarnya itu ya teman-teman ya, 14.211.903 itu aset lancarnya. Terus liabilitas jangka pendeknya 16.376 ya teman-teman ya. Oke. Oke. Ya, aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Kasih koma 1 aja. Ya, sama ya, 0,9 ya. Masukin Tris ke 2021. Kedua, sorry, 2021. Oke. Ini, klik ini. Ya, sip. Oke, nah kita mau berarti itu I-nya sama dengan, naik atau turunnya sama dengan, yang ini sama dengan kolom H kurangin kolom G. Oke, 0 ya teman-teman ya. Oke, ini kan setiap Rp1 liabilitas jangka pendek dijamin oleh aset lancar 0,9. Kita mau bikin cerita aja ya teman-teman ya. Sebelum ini kamu tulisin, sebelum kata setiap tulisin pada periode 2020 biar ada ceritanya. Pada periode 2020, oke. Nah, ini kasih koma, Tris. Yang setelah ini kasih koma. Sedangkan pada periode 2021, setiap Rp1, samain, setiap Rp1 liabilitas jangka pendek dijamin oleh aset lancar sebesar Rp0,9. Titik, tulis. Oleh karena itu, apa ya? Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan kemampuan PT Alfamart, kita aja. Dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Oke, titik. Ya, itu ya teman-teman ya. Ntar. Tris, ini G, HI-nya di blok aja deh, Tris. HI, C sampai C. Nah, kamu klik ini, biar angkanya di tengah. Ya, oke, sip. Itu ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut ya teman-teman ya. Kalau ada silahkan langsung aja ditanyakan. Oke, Tris, kita ke rasio selanjutnya di kolom yang bawah lagi, Tris, kertas kerja kita. Sekarang apa? Rasio ke kolom B. Oke, rasio cepat sama dengan kas dalam kurung kas tambah piutang kasnya dibuka kurung dulu. Kas tambah piutang tutup kurung bagi liabilitas jangka pendek. Oke, ya, benar. Berarti di situ tulis kas, belum makan. terus piutang, Ada. Iya, terus liabilitas jangka pendek. Oke, kita masukin angkanya ya teman-teman ya, 2020 dulu, Tris. PDF, kasnya berarti atas. Ini ya teman-teman ya, tahun 2020, 3.877.560 itu adalah kasnya. Nah, untuk piutang itu tambahin semuanya, Tris. 1145 tambah 1748 tambah 23 tambah 147, jadi 4 baris itu ditambahin semua. 23 ini juga, Pak? Ya, 23 juga. Piutang usaha dan piutang lain-lain ditambahkan semua ya teman-teman ya. Sampai sini. Ya, sampai situ. Betul. Ya, terus liabilitas jangka pendek. Terus liabilitas. Apa namanya? Liabilitas jangka pendek yang berarti 15.326 ya teman-teman ya. Ini, Pak.
Ya, betul. Itu. Nah, kita Excel, Krisna. Oke, itu piutangnya udah tambahin semua ya, Trisna ya. Titik-titiknya dihilangin semua, Trisna. Ya, betul, Pak. Oke. Tuh udah semua ya, Trisna ya. Ya, oke. Berarti bawahnya liabilitas jangka pendek tulisin rasio cepat. Oh, bahasa Inggrisnya rasio cepat itu quick ratio ya, teman-teman ya. Rasio cepat. Berarti itu sama dengan buka kurung. As, ya, betul. Ditambah piutang. Ya, oke. Sip. Betul Ya, kan, Pak? ya. Oke, sip. Sini, Pak. Oke. Ya, masukin ke situ. Oke. Terus sekarang kita ini dulu interpretasi dulu. Ntar, hasilnya sama ya. Piutangnya itu 9. Bentar. Bentar, Tris. Piutang. Tris, yang tadi coba ke piutang deh. Di Yang ini, di angka apa? 9 juta itu. Yang angka 9 juta. Yang ada 4 harusnya. 1145 benar, 1748 benar, 23 benar, 147. Yang 7640 enggak, Tris. Itu persediaan. Iya, Pak. Tadi persediaan. Oke, ya. Oke, 0,4 ya teman-teman ya hasilnya ya. Nah, 0,4. Oke. Nah, lagi Tris, ini berarti kalau 0,4 berarti kalau liabilitasnya 1 berarti kas tambah piutangnya 0,4 ya teman-teman ya. Berarti dapat kita interpretasikan setiap 1 rupiah, tulis Tris, setiap 1 rupiah liabilitas jangka pendek dijamin oleh aset cepat. Berarti kas dan piutang itu disebutnya adalah aset cepat. Aset cepat sebesar 0,9 rupiah. 0,4, Pak. 0,4 rupiah ya. Oke, ya kayak gitu dulu. Bentar. Nah, sekarang kita yang 2021, Tris. Masukin lagi angkanya dari itu.
Kas. Ini apa? Iya, betul. 3.269 ya, teman-teman ya. Ini dari yang Ya, itu 4 baris juga ya, Tris ya. Yang dari yang piutang. oh Ya, ini ya. ya, oke. Nah, Satu piutang usaha 1475 tambah 1759. Terus piutang lain-lain ada 423. sama ini apa? Ya, betul. 423 sama 265.601. Sama liabilitas jangka pendek. Yang ini Pak. Ya, betul 16. Liabilitas jangka pendek. Ya, oke. Ya, ya. Komanya, Tris, Yang mana Pak? di apa? Home, di home. Kamu klik home. Ini Pak. Ya, Yang mana koma, Pak? yang koma ini loh, sorry ini, Udah Pak. yang ini. Oh, yang itu bawah. Ini Pak. Iya, kok masih ada nolnya ya? Oh ya, oke, sip. Oke, terus hasilnya sama dengan dalam buka kurung kas tambah piutang Mana Pak? tambah piutang hang ya. Ini. Kok beda ya? Apa terus? Beda Pak. Beda apanya? Sama yang 2020. Bentar, saya masih freeze. Di tempat saya masih freeze. Bentar, kayaknya saya yang ini deh. Bentar. Saya masih nge-freeze sih. Bentar. Bentar ya, saya keluar dulu ya Tris ya. Apa? Ya Pak. Masih di tempat saya masih freeze.
Petris, lanjut. Gimana, Pak? Oke, lanjut ya. Tapi di saya belum muncul tulisannya. Bentar. Video saya ini dulu deh. Biar sinyalnya nggak ini. Tapi di saya juga nge-freeze gitu, Pak. Nge-freeze ya? Atau coba tetesnya. Kalau di sayanya, Pak. Iya kali. Nah, itu udah. Udah, Pak. Tris. Udah. Ya, sip. Apanya tadi, Tris? Kamu bilang apa? Ini Beda. 0,3 tuh nggak apa-apa emang, Pak, beda. Ya, emang kan beda periode. Kalau yang ini sama ya, Pak. Iya, itu kebetulan doang, kebetulan. Kirain saya harus sama. Enggak, itu kan periodenya beda. Pasti angkanya beda dong. Oke, yuk isi di 2021 0,3. Ya. Oke, berarti pada tahun ditulis pada periode 2020 ya, setiap koma Sini, Pak. ya, koma, sedangkan pada periode 2021 setiap Rp1 liabilitas jangka pendek dijamin oleh apa namanya, aset cepat sebesar di 0,3 rupiah. Titik. Oleh karena itu, terjadi penurunan kemampuan PT Alfamart dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset cepatnya. Ya, oke, enter. Ya, yang turun diisi Tris. Yang kolom ini diisi sama dengan Nih, Pak. ya minus ya sip. Kok gini, Pak? Ya, di ini aja, koma aja di kamu. Ya. Ini, Pak. Ya. Masih, Terus Pak. yang ini klik ini. Oh. Ya, yang ini juga Tris. Ya, oke, sip. Ini Udah, minus Pak. ya teman-teman ya, angkanya ya, berarti minus. teman ya. Ini biar angkanya ini, tolong blok ini Tris, kolom I blok atas ya. Terus klik number ini, klik sini. Klik number sini. Yang ini. Mana, Pak? Ini. Ya. Terus klik number Tris. Nah, klik ini Tris. Ini klik ini. Nah, klik ini. Ini satu aja. Klik atas, yang atas satu. Ya, oke. Biar ini beda ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang ke rasio solvabilitas. Berarti kalau likuiditas tadi adalah kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, kalau solvabilitas itu kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya
baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Nah, sekarang kalau likuiditas tadi jangka pendek doang ya teman-teman ya. Kalau solvabilitas itu lebih ke pinjaman teman-teman. Jadi solvabilitas itu lebih ke pinjaman gitu. Pinjaman berarti tadi yang saya katakan tadi pinjaman adalah utang yang berbunga ya teman-teman ya. Tulis debt apa namanya? Bahasa Indonesianya apa ya? Rasio Di debt. sini, Pak. Hah? Ya di situ. Apa ya? Debt to equity ratio aja deh. Saya bingung ngebahasa Indonesianya, istilahnya lupa. Debt to equity ratio. Equity ratio sama aset dulu. Tuh aset ratio. Equity-nya hapus. Equity-nya hapus, Chris. Tuh aset rasio sama dengan total pinjaman dibagi total aset. Total aset. Nah, oke, enter. Pinjaman. Coba sekarang pinjaman jangka pendek, Chris. Tulis di situ. Pinjaman jangka pendek. Sekali lagi, kalau di bahasa Inggris, pinjaman dan utang itu sesuatu yang berbeda ya teman-teman ya. Kalau utang itu apa namanya payable, kalau pinjaman itu debt atau loan gitu. Ke Excel belum. Pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang. Itu tulis pinjaman jangka panjang. Panjang. Terus bawahnya lagi total pinjaman total aset, Tris. Terus bawahnya lagi debt to equity ratio. Debt to asset ratio, sorry. Debt to asset ratio. Oke, sekarang kita masukin angkanya 2020 dulu. Pinjaman jangka pendek ke PDF. Nah, ini pinjaman itu pasti di liabilitas ya teman-teman ya. Pinjaman jangka pendek nih teman-teman nih. Kalau pinjaman jangka pendek itu kata kuncinya itu loan. Kalau bahasa Inggrisnya loan. Terus apa leasing. Ini yang berbunga ya teman-teman ya. Berarti Trisna masukin ini dulu Tris. Utang bank jangka pendek 809. Utang bank jangka pendek itu berbunga ya teman-teman ya. Maka itu dikategorikan sebagai debt ya teman-teman ya. Nah, oke. Selanjutnya yang kalau utang usaha bukan debt ya teman-teman ya. Utang lain-lain juga bukan debt. Utang pajak juga bukan debt. Liabilitas imbalan kerja juga bukan debt, beban accrual atau biaya yang masih harus dibayar juga bukan debt. Nah, ini liabilitas sewa itu berbunga ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman mau belajar lebih advance, nanti akan teman-teman tahu nih liabilitas sewa itu sebenarnya apa sih gitu. Oke, itu masukin Kris. 579.992 itu debt. Terus utang pembiayaan konsumen itu leasing teman-teman yang kita pelajari kemarin di aset tetap kita pelajari, di liabilitas kita pelajari. Kalau leasing itu atau consumer financing itu pasti berbunga ya teman-teman ya. Berarti masukin Tris 197 masukin. Ini masukin apa Pak yang 579? Iya masukin juga, itu masukin ke liabilitas pinjaman jangka pendek. Jadi pinjaman jangka pendek 809 tambah 579. Bentar, Pak. Jadi pertama 809.000 ditambah 579.000
1.992. Terus ditambah utang pembiayaan konsumen 197. 197. Heeh. Tambah sama 516 ya. Utang bank itu udah pasti ya teman-teman ya. Utang bank itu udah pasti berbunga. Utang bank, terus 516 utang bank, tambah, terus utang obligasi itu juga pasti berbunga ya teman-teman ya. Maka kita masukin juga ke pinjaman. ini juga, Pak. Ya, itu juga masukin. Nah, kalau liabilitas kontrak sama liabilitas lainnya itu kita harus baca kebijakannya dia berbunga atau enggak berbunga teman-teman. Tapi untuk sementara saya asumsikan enggak berbunga ya teman-teman ya. Jadi enggak kita masukin karena saya juga enggak tahu isi dalamnya liabilitas kontrak sama liabilitas lainnya itu apa, dia berbunga atau enggak. Harus baca catatan atas laporan keuangannya nih teman-teman. Sementara kita belum nyampe ke catatan atas laporan keuangan. Kita harus baca di catatan atas laporan keuangan ini nih nomor 2, 27A, 27C, nomor 2 sama 17. Jadi untuk saat ini yang kita masukin hanya liabilitas utang jangka pendek 1, liabilitas sewa 2, leasing utang pembiayaan konsumen 3, utang bank 4, utang obligasi 5 ya teman-teman ya. Ada 5 ya Trisna ya yang dimasukin ke pinjaman jangka pendek ya Trisna ya. Iya, Pak, udah. Oke, sekarang pinjaman jangka panjang teman-teman. Sebenarnya pinjaman jangka panjang sama kayak di pinjaman jangka pendek gini, berarti liabilitasnya masukin Tris. Yang ini 330, berarti yang ini masukin pinjaman jangka panjang. Tambah nggak, Pak? Apa? Ditambah nggak? Pinjaman jangka panjang, ya pinjaman, kan tadi pinjaman jangka pendek. Terus Iya. sekarang ini pinjaman jangka panjang, ya ditambah juga, benar. Ditambah yang utang pembiayaan konsumen, yang 234 itu juga masuk. Terus Terus utang bank yang itu juga masuk. Kalau liabilitas kontrak nggak kita masukin dulu ya teman-teman ya, karena saya juga nggak tahu dalamnya isinya apa. Kalau yang pinjaman Tris yang 722 itu masukin karena itu pinjaman. Ini kalau bahasanya pinjaman itu berbunga ya teman-teman ya. Terus liabilitas lainnya saya nggak tahu isinya apa, harus baca catatan atas laporan keuangan. Tapi konsepnya kalau berbunga kita masukin sebagai debt ya teman-teman ya. Liabilitas masa kerja nggak berbunga. Berarti yang masuk ke pinjaman jangka panjang, liabilitas sewa 1, ini 2, utang konsumen 2, terus liabilitas utang bank 3, sama pinjaman 4 ya Tris ya. ya, Pak. Oke, terus sekarang total aset. Total pinjaman yang mana? Pinjaman yang 722. Yang ini. Itu dimasukin total pinjaman, Pak. Pinjaman masih pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang. Kan ini ada total pinjaman, Pak. Total pinjaman, nah nanti aja hitung isinya nanti aja yang total pinjaman. Aset dulu, Pak. Total aset dulu. Biar sekalian. Total aset berarti 25.910. Oke. Ke Excel sekarang. Nah, total pinjaman berarti sama dengan pinjaman jangka pendek ditambah pinjaman jangka panjang Tris. Oke. Ini ya, tapi kok pinjamannya dikit banget ya. Bentar.
Kayak kepinjaman jangka pendek dulu, Tris. Coba. Oke. 1, 5 ya, Pak. 5. Berapa M? 5M ya. 809. Oh ya, oke. Ya, Biar, oke, Pak. Tris. Ya, oke, udah oke. Jangka panjang. Jangka panjang juga udah oke. Dia apa? Ininya utang usaha. Ya, oke, Tris. Debt to equity ratio sama dengan Kok ini? oke. Sama dengan oke, buka kurung. Nggak usah buka kurung, nggak usah. Karena ada total pinjaman. Berarti total pinjaman G berapa? Ya, dibagi total Berapa? aset. Ya, oke, enter. Koma, satu Ini, Pak. aja. Ya, sama sebelahnya tulis. Ya, oke. Berarti ini interpretasinya gimana teman-teman? Kita 2020 masukin 0,2. Berarti 0,2 itu kalau kita punya asetnya 1, berarti dikasih koma, Tris. 0, ya, oke, sip. Berarti kalau kita punya asetnya 1, berarti pinjamannya berapa teman-teman? Pinjamannya 0,2. Berarti gimana nih ininya menginterpretasikannya? Tulis Tris, setiap 1 rupiah total aset yang dimiliki Alfamart kemampuan perusahaan membayar dapat menjamin pinjaman sebesar 0,2 rupiah gitu ya teman-teman ya. Jadi setiap 1 rupiah total aset yang dimiliki PT Alfamart dapat menjamin pinjamannya sebesar 0,2 rupiah gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang yang 2021, Tris. 1. Masukin juga. Dari yang mana, Pak? Ya, itu benar. Ini tambah berarti utang usaha enggak, utang pajak enggak, liabilitas sewa masuk pinjaman, pembiayaan masuk pinjaman, utang bank masuk, obligasi 0 ya, enggak masuk berarti. Liabilitas Kontrak enggak? Heeh. Itu udah. Oke. 4 berarti. Ada 4 ya, 4 karena yang obligasi 0 ya, Tris ya.
Jadi Iya. 4. Nah, sekarang yang jangka panjang, Tris. Jangka panjang berarti ini, liabilitas sewa, utang pembiayaan konsumen, utang bank ya, Tris ya. Bentar, Pak. Ini ya. Terus utang pembiayaan konsumen, utang bank, pinjamannya nggak ada berarti 3 doang, Tris. Setiap Sekarang siapa? ya total aset. Ya, itu total pinjaman. Ya, apa tadi? Ya, pinjaman jangka pendek ditambah pinjaman jangka panjang. Oke. Itu berarti sama dengan total pinjaman dibagi total aset. Oke, bentar. Ya, koma. Masukin trace. Koma 1. Oke, naik ke turunnya. Sama dengan, oke. Oke, interpretasinya ganti, saya kurang cocok sama ini, bentar. Saya baca lagi. Setiap Rp1 total aset yang dimiliki dapat menjamin. Setiap Rp1 total aset yang dimiliki. Dapat menjaminnya diganti Tris. Berasal dari pinjaman. Sebesar 0,2. Sedangkan pada periode 2021 setiap Rp1 total aset yang dimiliki Alfamart berasal dari pinjaman sebesar Rp0,1. Pinjaman sebesar Rp0,1 titik. Oleh karena itu terdapat berarti terdapat apa nih teman-teman? Terdapat kenaikan ya teman-teman ya. Terdapat kenaikan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh pinjamannya apabila perusahaan dilikuidasi. Oke, titik. Ya Pak ya.
Oh, balik lagi aja deh, Tris, karena ini ngomongnya likuidasi, menjamin aja yang berasal dari pinjaman, dapat menjamin aja ini, ganti kayak tadi. Dapat menjamin. Di sini, Pak. Ya, dapat menjamin pinjaman yang ini juga. Dapat menjamin Ini tadi, Pak. dapat menjamin pinjaman sebesar ya. Gitu ya. Kalau ini baru nanti ini. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang lanjut Tris ke debt to equity ratio. Debt to equity ratio sama dengan apa tadi? Total pinjaman. Total pinjaman dibagi total ekuitas ya teman-teman ya. Oke, itu sama. Copy aja pinjaman jangka pendek. Nah, sampai total pinjaman aja, Tris. Oke, copy. Terus habis itu total ekuitas. Bawahnya. Terus bawahnya debt to equity ratio. Oke. Rasio. Oke, nah pinjaman jangka pendek angkanya copy aja dari atasnya sama ya teman-teman ya. Copy aja. Bisa langsung nggak, Pak? Ya, sampai total pinjaman copy aja deh. Nah, sekarang total ekuitasnya masukin. Enggak total ekuitas ke PDF. Ekuitas ini ya teman-teman ya. 76363638 di tahun 2020. Oke, ke Excel lagi. Ya, terus sekarang debt to equity ratio berarti sama dengan total pinjaman dibagi total ekuitas. Ya, oke. Tulis 0,5 di atas. Ya, 0,5. Nah, oke. Nah, ini baru setiap Rp1 pendanaan ekuitas dalam kurung berasal dari investor terdapat Rp0,5 pendanaan yang berasal dari
pinjaman. Dalam kurung kreditor. Ya, oke. Nah, sekarang yang 2021. 2021 Tris. Total pinjaman jangka pendek sampai total pinjaman copy aja. Oke. Ya, copy. Ya, total ekuitasnya masukin untuk yang 2021. Ya, sama dengan total pinjaman dibagi total. Nih, berapa tuh hasilnya? 0,3. Masukin angkanya, Tris. Ya, sip. Sama dengan. Oke. Pada periode 2020-nya tulis dulu di awal. Ya. Periode 2020. Nah, sedangkan pada periode 2021 setiap Rp1 pendanaan ekuitas dalam kurung berasal dari investor terdapat Rp0,3 pendanaan yang berasal dari pinjaman atau kreditur. Dalam kurung kreditur. Oleh karena itu,